Halo semuanya, langsung aja kita mulai ngobrol kita hari ini. Saya Andreanus Halim Saputra dari Universitas Pembangunan Jaya, Program Studi Manajemen. Selamat datang di sesi bedah kasus kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar habis seluruh studi kasus yang jujur aja luar biasa menarik. Kita bakal ngelihat gimana industri manufaktur domestik kita tuh ternyata nggak cuma jago kandang, tapi bisa melesat dan mendominasi panggung dunia. Fokus kita hari ini pada strategi raksasa dari PT Astra Honda Motor. Jadi siap-siap ya, karena cara mereka main di pasar global ini benar-benar bisa jadi blueprint buat industri apapun di Indonesia. 40 lebih, gila nggak tuh angkanya? Dan ini bukan cuma target angan-angan di atas kertas masa depan ya, ini realitas hari ini. 40 lebih adalah jumlah negara mulai dari tetangga kita di ASEAN, nyebrang ke Jepang, melintas benua sampai ke Amerika Latin, dan bahkan tembus ke Afrika yang semua jadi tujuan ekspor PT Astra Honda Motor atau yang biasa kita panggil AHM. Coba bayangkan bentar deh, sepeda motor dan komponen yang dirakit di negara kita sendiri sukses bersaing mati-matian di puluhan pasar internasional yang super ketat. Pasti kalian mikir, kok bisa? Nah, rahasia dapur mereka inilah yang bakal kita kupas tuntas sekarang. Oke, ini peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari melihat potensi otomotif Indonesia, lanjut ke profil AHM, lanjut terus ke 4 strategi pasar global mereka. Setelah itu kita bahas tentang ekspor beserta solusi dan ditutup dengan 3 pelajaran kunci manufaktur. Masuk ke poin pertama kita, potensi otomotif Indonesia sebagai mesin penggerak global. Gini ya, industri otomotif kita tuh bukan sekedar pemain cadangan. Sektor ini benar-benar mesin penggerak kritis yang punya potensi raksasa buat mendominasi pasar global. Kenapa bisa gitu? Karena Indonesia punya kombinasi fundamental yang cukup langka. Kita punya pasar domestik yang super besar buat jadi safety net sekaligus tempat testing produk yang sempurna. Ditambah lagi, basis tenaga kerja manufaktur kita terus berkembang dan makin jago. Kombinasi ini ngasih keuntungan strategis yang nggak main-main buat pabrikan manapun yang berakar. Di sini mereka nggak cuma bisa menang di rumah sendiri, tapi punya fondasi beton buat lompat jauh ke pasar internasional. Nah, hal ini ngebawa kita mulus ke bagian kedua, yaitu profil ekspansi AHM. Biar kita benar-benar paham gimana ceritanya Indonesia bisa ngubah dari yang sekedar pasar jadi eksportir dunia. Kita butuh satu studi kasus yang solid. Dan jujur aja, nggak ada yang lebih pas lain ngebahas perjalanan panjang dari PT Astra Honda Motor. Bayangin, perusahaan ini udah ngebangun legasinya di Indonesia lebih dari 5 dekade. Iya, setengah abad lebih ini mereka nggak cuma bertahan tapi terus tancap gas berekspansi kemana-mana. Rahasia di balik pondasi AHM ini sebenarnya brilian banget. Mereka ini bukan pemain tunggal yang nekat mulai semuanya sendirian dari nol. AHM ini lahir dari joint venture strategis yang benar-benar pintar menggabungkan dua kekuatan raksasa di dunia bisnis. Di satu sisi ada PT Astra International Tbk. Mereka ini jagonya lokal. Jaringan distribusinya menggurita dari Sabang sampai Merauke. Plus, mereka ngerti soal culture dan maunya konsumen Indonesia. Nah, di sisi lain ada Honda Motor dari Jepang. Apa yang mereka bawa? Jelas, teknologi kelas dunia, riset yang canggih dan standar kualitas global. Perpaduan harmonis antara otot lokal dan kuat dan otot teknologi global inilah yang akhirnya jadi senjata utama mereka buat mendobrak batasan internasional. Benar-benar kombinasi maut. Terus apa dong hasil nyata dari kombinasi kekuatan tadi? Hasilnya adalah skala ekspansi yang bakal bikin pembisnis maupun berdecak kagum. Saat ini, AHM itu mengekspor produknya baik motor utuh maupun komponen terurai ke lebih dari 40 negara. Coba deh bayangin sebentar, rute logistiknya. Mereka nggak cuma main di tetangga terdekat ASEAN kayak Filipina atau Vietnam. Produk yang dirakit langsung sama tangan-tangan insinyur dan pekerja Indonesia ini berhasil nyebrang samudra luas sampai ke Amerika Latin. Bahkan bertambah kuat di berbagai pelosok benua Afrika. Jauh banget kan? Tapi tunggu dulu, ada satu fakta yang menurut saya jadi sorotan utama di ulasan kita kali ini. Dari semua motor dan komponen yang diekspor itu, coba tebak berapa persen kandungan lokalnya? 90. Ya, 90 komponennya didapat langsung dari dalam negeri dan cuma 10% yang perlu diimpor. Ini pencapaian kemandirian industri yang luar biasa dan patut banget diapresiasi. Kenapa ini krusial?
Karena ini jadi bukti nyata kalau ekspansi AHM itu nggak cuma bikin kaya satu korporasi besar doang. Secara langsung, langkah mereka ini mengangkat dan menghidupi ribuan pabrik komponen lokal, vendor-vendor esensial maupun UMKM Indonesia. Jadi, pas AHM buka pasar di Afrika, ekosistem industri lokal kita juga ikut terbang ke panggung dunia. Efek dominonya itu benar-benar nyata. Sekarang kita masuk ke bagian 3, dan ini dia inti playbook atau buku pedoman ekspansi mereka. Ada 4 jurus utama yang dieksekusi AHM buat ekspansi. Pertama, jelas joint venture dan lisensi yang ngasih mereka akses instan atau bypass ke teknologi dan paten mutakhir. Kedua, ekspor langsung. Nah, lucunya mereka nggak cuma jual motor utuh aja, tapi juga nge-ekspor komponen lepas. Ini pinter banget karena bisa ngebuka lebih banyak pintu pasar. Ketiga, dan jujur aja menurut saya ini yang paling masterpiece. Adaptasi dan lokalisasi produk. Mereka nggak cuma maksa orang luar buat terima spesifikasi Indonesia plek-ketiplek. Mereka juga modifikasi produknya biar pas sama iklim, regulasi, dan selera negara yang dituju. Dan jurus keempat, penguatan rantai pasar lokal. 90% teman-teman. Ini persentase komponen dalam negeri yang dipakai sama AHM. Cuma 10% sisanya yang perlu mereka impor. Ini pencapaian manufaktur yang benar-benar fenomenal. Kenapa ini penting banget? Gini, ngandelin 90 komponen lokal tuh gak cuma muter roda ekonomi negara kita dan ngidupin para supplier lokal, tapi juga jadi semacam pelindung baja buat AHM dari kekacauan rantai pasok global. Mereka nggak perlu deg-degan nungguin kapal kargo telat dari ujung dunia cuma buat satu spare part. Kemandirian dan efisiensi mereka benar-benar ada di level yang berbeda. Tentu aja bahwa produk melintas lautan, ngurusin birokrasi negara orang, dan berhadapan sama pemain lokal di benua lain pasti nggak pernah lepas dari rintangan. Bagian keempat ini bakal ngejawab pertanyaan yang pasti bikin penasaran. Rintangan seberat apa sih yang menghantam mereka dan manuver bisnis cerdas apa yang akhirnya bikin mereka selamat dan malah merajai pasar? Yuk kita bedah anatomi tantangan satu persatu. Tantangan pertama, udah pasti persaingan global. Pasar di luar sana tuh ganas. Ada kompetitor raksasa Jepang lainnya kayak Yamaha, ditambah lagi serbuan agresif produk-produk Cina yang harganya sering miring banget. Terus gimana manuvernya? Ikut perang harga? Enggak, itu bunuh diri namanya. Mereka milih bertumpuk kuat pada reputasi, kualitas jangka panjang yang tangguh, dan efisiensi bahan bakar mesin Honda yang iritnya luar biasa. Dua hal ini yang paling dicari konsumen rasional di negara berkembang. Tantangan kedua, regulasi. Beda negara, beda aturan emisi, beda pajak, dan beda standar keselamatan. Ribet banget pastinya. Solusinya mereka bikin tim legal internasional yang mumpuni dan selalu gandeng mitra distribusi lokal yang sudah hafal mati sama aturan budaya setempat. Terakhir ini ancaman terbesarnya para eksportir, fluktuasi nilai tukar. Bayangin aja proyeksi keuntungan miliar bisa lejap dalam cuma gara-gara kurs mata uang bergelonjak. Buat ngakalin resiko fatal ini, AHM disiplin banget buat nerapin strategi hedging atau hindung nilai, digabung sama efisiensi dari komponen lokal yang tinggi tadi. Margin keuntungan mereka jadi kebal dan dari badan nilai tukar global. Sangat taktis dan super efektif. Terus gimana cara AHM nge-counter landscape global yang ribet tadi? Buat ngelawan kompetisi yang sadis, mereka ngerespon pakai kelincahan operasional. Mereka bisa bikin dan launching varian baru dengan cepat buat ngakalin regulasi yang ketat. Sampai kita di bagian terakhir, bagian kelima. 3 pelajaran kunci manufaktur yang sifatnya universal. Kalau kalian cuma bisa ingat satu hal dari semua obrolan kita hari ini, tolong ingat 3 poin take away ini. Pertama, jangan remehin kekuatan kemitraan strategis. Sukses besar itu jarang banget diraih sendirian. Coba gabungin kekuatan lokal yang kalian punya sama expertise global. Kedua, adaptasi pasar lokal itu harga mati. Jangan pernah mikir satu produk bakal laku di semua tempat. Pahami market yang kalian sesuaikan. Ketiga, kalian harus bisa nyeimbangin kualitas tinggi sama efisiensi biaya. Enggak bisa ngorbanin kualitas cuma biar murah, tapi juga perlu bikin produk dewa kalau harganya enggak masuk akal. Terima kasih sudah ngeluangin waktu buat dengerin analisis kali ini. Bareng saya, Andreanus Halim Saputra. Tetap kritis, terus amati pergerakan pasar, dan sampai jumpa di sesi bedah kasus kita yang berikutnya.